Halo, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Salam, salam dan sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devli Ensai. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang sebuah buku non fiksi yang dimana berjudul Dunia Anak Sulung, Kisah Hidup Jelemaus Bulaja yang ditulis oleh Roberto Dumo Bulaja. Buku ini adalah cetakan pertama pada Februari 2020 dengan ketebalan bukunya 149 halaman dengan ukuran buku 14 kali 20 cm. Teman-teman, buku ini saya meresensinya dan menjadi sebuah rekomendasi untuk teman-teman sekalian. Sebagai landasan ulasan kita pada hari ini, saya mengangkat tema atau mengangkat sinopsis dalam buku ini dengan sebuah kata jejak hidup, yang dimana ini tentang riwayat seorang ayah dari penulis bukunya sendiri tentang kisah hidup orang tuanya, dalam hal ini tentang ayahnya, ibunya, dengan silsilah keluarga. Tentu saja kita sama-sama pahami bahwa orang tua sudah berjuang begitu banyak hal untuk memperjuangkan baik itu untuk anak-anaknya, untuk masa depan keluarga, dan masih banyak hal lagi yang termuat dalam buku ini. Dan pada dasarnya penulis sebagai bentuk apresiasi atau sebagai ungkapan terima kasih dan sebagai bentuk rindu terhadap orang tuanya, yang dimana dalam bentuk fisik, dalam bentuk tertulis, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya melalui buku ini. Dan teman-teman, seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya, bahwa dalam buku ini sudah didesain begitu apik tentang kisah hidup seorang ayah, yang dimana penulisan buku ini tentunya berlangsung cukup lama karena pengambilan data dan lain sebagainya. Buku ini mengisahkan tentang kisah hidup seorang ayah yang begitu rumit, yang begitu panjang, yang begitu menantang, dan penulis sebagai anak dari subjek utama buku ini begitu mendesain cerita ini dengan sederhana, mendesain buku non fiksi ini dengan begitu sederhana, dengan bahasa-bahasa sehari-hari, dengan banyak pesan-kesan yang dapat kita temui dalam kehidupan kita lepas hari. Tentunya kisah ini tidak berbeda jauh juga dengan saya dan teman-teman sekalian dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi buku ini setelah dibaca, buku ini sangat menarik, mengisahkan banyak hal. Yang pertama tentang takdir, yang dimana subjek utama sebagai anak sulung dalam keluarga mereka. Tentunya anak sulung dengan perjuangan yang begitu keras, dengan tanggung jawab yang begitu banyak terhadap baik itu untuk orang tua atau opo-oma dari penulis sendiri dan untuk sanak saudaranya. Nah, selain tentang takdir sebagai anak pertama, masih banyak lagi hal-hal yang dibahas dalam buku ini, yaitu tentang kisah asmara subjek bersama istrinya yang dilalui dari masa-masa sekolah sejak SMP, dan hal ini tentunya dialami oleh teman-teman sekalian. Begitu juga ada pandangan politik yang didesain oleh penulis, yang dimana subjek utama dikatakan dalam buku ini sebagai joker dalam pertarungan politik. Yang berikut juga ada kehidupan tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang bagaimana seorang tokoh yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam penyelesaian konflik agama pada tahun 1999 sampai tahun 2020 di Maluku, pada khususnya di Halmahera Utara dan di Desa Duma pada khususnya. Jadi latar belakang penulisan buku ini di Desa Duma di Halmahera Utara di Kepulauan Maluku. Ya teman-teman, dalam buku ini banyak sekali kesan yang kita temui dalam buku ini. Teman-teman, ada begitu banyak nilai dan pesan-pesan yang terkandung dalam buku non fiksi ini, dalam buku riwayat hidup anak sulung ini. Yang pertama adalah soal integritas, yang dimana sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga,
yang begitu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, baik itu dalam kancah politik, dalam kancah keluarga, pendidikan, dan masih banyak loyalitas lain yang dilakukan oleh tokoh utama pada penulisan buku ini. Memang sebagai laki-laki dan untuk perempuan juga dan untuk semua pembaca, tentunya kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dilatih untuk bertanggung jawab dan berani dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan, terlebih dalam keadaan atau situasi yang sangat rumit sekalipun kita dituntut untuk selalu bertanggung jawab. Dan melatar belakangi semua konflik dan semua penulisan dalam buku ini, tokoh utama tidak melupakan spiritualitas yang dimana Tuhan sebagai segala sumber pengetahuan dan kebijaksanaan dalam bagaimana tokoh utama menjalani kehidupannya dalam berbagai lini kehidupan. Mungkin ini dapat saya sampaikan, semoga berkesan untuk teman-teman penonton sekalian. Terima kasih.